Sudah kita bisa mulai. Siapa ketua kelompoknya? Kalau dengar suara saya, Pak Kade ya. Dengar, Pak. Ya, kelompok 3. Dengar suara saya ya. Kelompok 4, Pak. Dengar, Pak. Kelompok 4. Kalau penugasan saya kelompok 3, berarti ini kelompok 4 ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, Pak. Izin Pak Kadek, salah room sepertinya. Oh, ini. Pak Kade salah room. Kita kehilangan Ibu Nur Hayati, Pak. Oh ya. Jadi kelompok 3 ya. Siapa ketua kelompoknya? Izin saya, Pak. Aldi. Pak Amin. Iya, Pak. Iya, Pak. Panggil Amin. Iya, Pak. Lebih Ya, akrab baik. Amin. Iya, kita mulai ya. Saya panggil teman-teman atau nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman, Bapak Ibu, peserta Latsar kelompok 3 angkatan 98. Ya. Alhamdulillah kita ketemu di awal ini di pembelajaran untuk agenda 2. Ya. Pada jadwal saya memperoleh kurang lebih 11 kali tatap muka dengan teman-teman. Ya. 7 kali itu kita lewat virtual, 4 kali kita langsung tatap muka di Parigi. Ya. Tapi sebelumnya itu ya, Pak teman-teman, kita ya boleh dikata saya pinjam kata-kata itu kadangkala maka tak kenal maka tak sayang ya. Biasanya kalau sudah lama dikenal maka tidak sayang. Jadi kita mulai pembelajaran ini, kita perkenalan dulu, dan kita masuk ke pendalaman materi, nanti ketiga itu ada penugasan. Ya. Nah ini kurang lebih ke 1-2 JP berarti 90 menit kita akan tempuh ya di udara ini pelaksanaan pembelajaran. Jadi perkenalan ini nanti saya awali ya, atau diawali oleh teman-teman. Itu pertama cukup nama, asal kerjanya, dan yang paling penting ini saya butuh informasi apa yang saudara peroleh pada pembelajaran melalui MOOC. Tahu MOOC ya? Ya. Itu tolong saya dikasihkan informasi supaya kita bisa sharing di dalam pembelajaran ini. Apa yang teman-teman peroleh. Jadi kenalkan nama, kemudian asal dan apa yang diperoleh. Kalau saya melihat ya kelompok ini ya saya lihat ada kurang 10 orang ya. Silakan, jadi kita mulai ya berdasarkan daftar urut ya. Absen ya. Mana Pak Ketua Alamin? Supaya singkat ya, usul bisa. Karena ini kurang lebih perkenal ini kalau bisa kita selesaikan. Nah, kalau 5 menit sudah terlalu lama, karena pembelajaran itu pada intinya itu kurang lebih kita akan lalui 60 menit, ya, 1 jam. Baru itu ada penjelasan di penugasan. Silakan, perkenalkan. Diatur Pak Alamin. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Al-Amin Nurman. Instansi tempat saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Asal saya dari Kota Palu. Oke. Hal-hal yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dari aplikasi MOOC ialah mempelajari beberapa nilai-nilai dasar atau fungsi-fungsi dari ASN sendiri sebagai dari pelaksana program pemerintah intinya.
dan yang lainnya sebagai memberi pelayanan publik dan juga perekat dan pemersatu bangsa yang juga tentunya harus diikuti dengan rasa tanggung jawab dan penuh kreativitas. Untuk itu sebagai ASN yang penuh rasa tanggung jawab, tentunya kita pun harus loyal dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Serta kita tidak lupa juga harus bisa berkolaborasi bukan hanya sebagai pelayan masyarakat, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat itu, Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Singkat aja ya, singkat aja. Iya, Pak. Jadi nama, asal peserta, kemudian singkat aja apa yang diperoleh di MOC ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi masif open online course. Jadi yang Bapak Ibu pelajari. Saya izin Ibu Dewi ya, saya sudah tadi terlanjur, saya sudah mendahului. Ya, silakan Pak, siap. Oke, silakan selanjutnya siapa lagi? Ayo lanjut. Ini Dr. Faldi, ya nanti lah. Langsung saja Dr. Faldi, kemudian Nur Hayati, Alisa, Harmawati, Sri Ratna, ya. Saya sebutkan Widya Stuti, Adil, Yuniati, dan Niputu terakhir. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi untuk semua teman-teman. Baiklah, adapun yang saya dapatkan selama saya mengikuti MOC, terutama untuk nilai-nilai dasar PNS, sesuai dengan slogan untuk ASN yang sekarang yaitu berakhlak, itu ada 7 yang harus PNS harus punyai. Yang pertama, dia itu harus memiliki sikap akuntabel. Ya, akuntabel di sini kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua adalah kompeten, di mana kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah harmonis, kami saling peduli dan menghargai perubahan, jadi menciptakan suasana kerja yang baik. Kemudian yang keempat, loyal, yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, kami dituntut untuk selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan adapun menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Kemudian kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kemudian yang terakhir adalah berorientasi pelayanan, yaitu kami dituntut harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang kami berikan pelayanan. Mungkin sekian dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Nur Hayati. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, instansi kerja di SDK Mekarsari Buranga. Saya berasal dari Parigi Motong, tepatnya Kecamatan Toribulu. Hal-hal yang saya dapatkan dari pembelajaran di MOOC ini, seorang ASN itu Pak harus berwawasan kebangsaan. Dengan wawasan kebangsaan, dia dapat menjalankan fungsi dan peranannya dalam melayani masyarakat dengan berdasarkan karakter, nilai-nilai dasar yakni yang diterapkan yang akan kita pelajari yakni nilai dasar berakhlak yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Paldi. Demikianlah Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hayati, Ibu Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alicia Nurul Afni Alimin, biasa dipanggil Kimi. Asal saya dari Poso. Yang sempat saya pelajari dari MOOC kemarin, yang saya tanggapi secara singkat, itu adalah wawasan bela negara, manajemen ASN, akuntabilitas, komitmen mutu,
WOG atau Whole of Government. Sekian dan terima kasih. Makasih Bu Isa Harmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmawati. Saya bekerja di instansi SDN Sumbersari. Saya berasal dari Kecamatan Parigi Selatan. Ya, adapun yang saya peroleh dari pembelajaran MOC itu sebagai ASN yang profesional, kita harus menerapkan berakhlak tadi itu, di mana berakhlak itu yaitu berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gimana tadi Dr. Paldi sudah jelaskan juga apa itu yang berakhlak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Sri Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, instansi tempat bekerja SMP Satap Negeri 1 Toribulu, asal daerah dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun hal-hal yang saya pelajari dari MOC, yang pertama itu ada di agenda pertama, ada wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, isu kontemporer. Dan untuk di agenda kedua, ada membahas tentang berakhlak, di mana berakhlak itu sendiri adalah berorientasi pelayanan publik, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan untuk agenda ketiga terdiri dari manajemen ASN dan smart ASN. Dan untuk agenda keempat terdapat tentang materi aktualisasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Widya Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Hasbunagago. Saya unit kerja saya di SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat. Hasil dari pembelajaran saya di MOC kemarin, materi-materi pokoknya itu Pak, ada wawasan kebangsaan, ada nilai-nilai dasar bela negara, ada analisis isu kontemporer, dan yang terakhir kesiapsiagaan bela negara. Kemudian kalau untuk portfolio ASN tahun 2022 ini, pemerintah mengusung tema berakhlak. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Pak Adin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adin Rivaldi. Tempat mengajar saya Pak di SMP Satap Negeri Bomban, Kecamatan Bolano Lambunu. Asal saya dari Kabupaten Donggala. Adapun hal-hal yang saya dapatkan pada pelaksanaan MOC, itu ada 4 agenda yang sudah kita lewati bersama teman-teman. Agenda pertama itu terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua ada analisis isu kontemporer, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Kemudian ada agenda kedua, ini terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang sudah kita ketahui bersama, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada di agenda ketiga Pak, ini terkait dengan smart ASN dan manajemen ASN, dan agenda keempat atau agenda terakhir itu terkait dengan habituasi dan agenda aktualisasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuni Yarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Yuni Artini Resintina, instansi tempat tugas saya di SD Negeri Tomini. Saya berasal dari Parigi Motong, tepatnya Kecamatan Balinggi. Adapun yang saya pelajari pada masa MOC yang telah saya lewati, yang pertama pada agenda 1 telah dibahas atau dipaparkan mengenai wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Pada agenda 2, seperti dijelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan core values ASN, yaitu berakhlak, yang berakronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan pada agenda 3 kita telah mempelajari atau mengetahui bahwa bagaimana
ASN itu bertindak atau Smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian agenda 4 mengenai habituasi dan aktualisasi. Mungkin seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih, Pak. Makasih, lanjut nih Putu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Adapun yang telah saya pelajari pada MOC pada agenda 1, yaitu ada wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara, ada juga nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian untuk agenda 2, ini terkait mengenai berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman ya. Kalau saya mendengar apa yang Bapak teman-teman peroleh melalui MOC, sebenarnya selesai pembelajaran kita hari ini ya. Karena yang jelas teman-teman sudah membaca ya, di MOC itu ada agenda 1. Sekarang ini kita masuk agenda 2. Nanti selanjutnya agenda 3, agenda 4. Ya, tentunya dari agenda 1 sampai agenda 4, tentunya ada pokok-pokok mata pelatihannya. Jadi kalau saya mendengar tadi hampir semua sudah di agenda 2 menyebut ya, berakhlak. Selesai sudah tugas saya. Tapi baiklah nanti ya teman-teman, pada pembelajaran nanti kita saya mencoba memberikan pendalaman dari setiap item tadi. Tadi kan kita sudah sepakat perkenalannya. Ya, tadi mulai dari teman-teman. Selanjutnya saya ya tentu nama, tapi nanti ada di slide saya ya. Itu lebih lengkap nama saya, tapi intinya di sana ada nomor HP, ada nomor yang perlu dihubungi ya. Ya. Baik, saya coba izin ya, Budi dan teman-teman saya share materinya. Ini udah kelihatan ya? Ya, teman-teman kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Baik, jadi makasih ya teman-teman, ini tadi sudah malah mengajak, kalau saya ini malah diajari nanti oleh teman-teman, sudah menguasai materi pada melalui MOC. Kalau kita pahami, kita pelajari kurang lebih 1 bulan ya, teman-teman ya, pada waktu belajar mandiri melalui MOC ya. Ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Ya, kalau begitu saya hanya belajar dari teman-teman saja. Ya. Baik, ya. Jadi ini ya kita mulai pada agenda 2 ini menyangkut tentang nilai-nilai dasar PNS yang pada intinya adalah berakhlak. Ya, dulu sebelumnya, cuma ini hanya sebagai informasi, dulu dikenal dengan aneka. Kenapa berubah? Nanti kita perjalanan saya sampaikan. Jadi ya ini nama lengkap saya ya. Ini nama ya lahirnya, sedangkan dibaca paling inti itu HP dan mail ya. Silakan kalau mau dan alamat kantor. Nah, kalau riwayat pekerjaan sama dengan teman-teman, saya mulai diangkat jadi CPNS 89. Menjadi PNS 90 dan sampai sekarang ya terakhir saya itu ya menduduki Widyaswara ya. Tapi kalau ini tidak menjadi penting, paling tidak referensi bagi teman-teman, karena itu perjalanan setiap orang itu ya sudah diatur. Tapi pada intinya melalui saya dari awal CPNS itu ya belajar juga. Ya dulu masih dikenal dengan prajabatan ya. Baik, ini sekedar perkenalan. Ini tadi saya sudah sebutkan kurang lebih 11 kali kita pertemuan, 7 kali lewat virtual, 4 kali kita tatap muka. Ini sesuai jadwal ya. Ada pembimbingan dan paling tidak evaluasi rancangan terakhir ini lewat virtual. Sesudah itu baru kita klasikal.
tentunya saya akan ketemu teman-teman di Parigi kurang lebih bulan Juni ya. Baik teman-teman, dari apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman tadi ya, dari sisi proses pembelajaran di OMC itu ada 4 agenda. Intinya ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu bagaimana tentang kebijakan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Itu mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Ini kita punya boleh dikata ya, kitab kita sebagai PNS itu. Kemudian diturunkan lagi terakhir dengan nomor 17 yang satu nomor 11 tentang manajemen ASN. Sampai terakhir dengan pelaksanaan. Untuk apa? Pada intinya di dalam pelaksanaan dasar CPNS itu untuk membentuk karakter PNS yang profesional dan berkarakter. Ini intinya. Teman-teman ikut itu intinya. Hadir kita di tempat ini bukan saja teman-teman, saya sendiri juga tentunya paling tidak bagaimana kita bersama-sama menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Itu intinya perjalanan kita. Sampai nanti agenda 1 sampai dengan agenda 4, bahkan nanti Bapak Ibu akan terjemahkan melalui aktualisasi. Ya, ini intinya ya. Nah, kemudian teman-teman deskripsi kita dalam mata pelatihan berakhlak ini tentunya ya membekali termasuk diri saya ya, apalagi Bapak Ibu sebagai peserta menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Ini ada 7 sesuai dengan tadi unsur berakhlak. Tadi saya menangkap sudah diketahui oleh teman-teman. Itu ada 7 ya yang kita akan capai ya. Bagaimana kita mempunyai kemampuan memberikan pelayanan prima ya, untuk masyarakat, bertanggung jawab. Ini nanti akan kita jelaskan di 7 ini yang kita akan capai nanti ya di dalam pembelajaran ini. Jadi mata pelatihan ini ya tentunya saya akan sampaikan secara terpisah ya dengan penekanan pada kemampuan bagaimana teman-teman termasuk saya sendiri bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ya, walaupun saya sudah lahir CPNS ya, nah sebagai saya pengampu atau sebagai dia suara kita akan sama-sama bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Ya tentunya pada porsi teman-teman pada kapasitas memulai CPNS itu menjadi PNS. Kalau saya itu sudah PNS, kalau boleh dikata ini sudah kolonial ya. Kalau kita bicara di jaringan sudah kolonial, tapi teman-teman nanti milenial. Baik, nah teman-teman ini di sini. Kemudian tujuan pembelajaran ya hasil belajar ini dan itu bukan mampu lagi, bukan diharapkan dan tetapi ya melalui pembelajaran ini saya yakin teman-teman ini bisa mengaktualisasikan ya tentang materi berakhlak itu. Tadi sudah disebut ya berakhlak itu kan ya, dari ada 7 ya akronim ya, orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif di dalam bagaimana kita melaksanakan tugas jabatannya itu. Nanti teman-teman akan jabarkan itu setiap komponen unit itu dari 7 komponen dari berakhlak itu. Nah indikatornya setelah mengikuti ini bisa menjelaskan konsep dan panduan perilaku, memberikan contoh perilaku, serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai prinsip berakhlak. Ya, jadi teman-teman kalau tidak saya ini materi saya sudah share hari Jumat. Kalau teman-teman lewat LMS Kolabjar mungkin sudah bisa baca, bisa peroleh. Nanti di indikator hasil ini baik akan teman-teman akan implementasikan baik pada tugas. Ya, nanti akan kita bahas di tugas bersama di akhir pembelajaran ini. Nanti kita di pertemuan kedua di pembelajaran kalau tidak salah tanggal 7 kita akan bahas sama. Nanti tolong dilihat di LMS. Nah, kenapa ini muncul berakhlak? Nah, ini ya kita coba. Ini
jelas ya, saya punya slide ya, jelas ya? Bisa di... Jelas Pak, jelas. Iya Pak, jelas. Jelas. Ini Pak, sengaja saya tidak perbesar, tidak kasih satu layar, ya supaya saya ini. Takutnya kayak kemarin saya kasih satu layar, dia pecah. Ya, tapi ini cukup jelas ya? Ya, jelas Pak. Iya Pak, jelas. Oke, makasih ya teman-teman. Jadi ini berangkat dari ya, pidato dari Bapak Presiden pada tanggal 27 Juli 2021. Ini melaunching tentang core values. Tadi sudah ada yang menyebut core values ASN dan tentang employee branding ASN. Seperti apa itu core value dan bagaimana brandingnya. Ini berangkat Pak Jokowi, Presiden kita itu menyampaikan ya, setiap ASN, ya, di setiap ASN, aparatur sipil negara, siapa itu, termasuk teman-teman dan saya sendiri sebagai ASN, ya, harus nih mempunyai orientasi yang sama. Jadi harus kita punya sama orientasi dan konsep. Untuk apa? Memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jadi kita nanti, kenapa kita memberikan pelayanan masyarakat? Nanti Bapak, Ibu, teman-teman akan kita nanti di slide berikutnya, ada amanat di Undang-Undang Nomor 5 tahun tentang Undang-Undang ASN di pasal 10. Itu ada tugas ASN. Salah satunya itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Itu. Jiwa melayani, setiap membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Jadi jiwa melayani itu harus sudah ada di diri kita. Ada yang sudah lahir memang kebiasaan sudah melayani. Kemudian bukan zamannya lagi ASN bergaya. Ini Pak Presiden bilang seperti zaman pejabat zaman kolonial. Itu mungkin di zaman saya dulu itu mungkin ya. Zaman kolonial, yang justru minta dilayani. Saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif, dan tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Ini pesan Bapak Presiden. Saya sengaja ambil ini dalam bentuk kalimat, ada videonya. Ya, ada videonya Bapak Presiden ini. Ya, tapi saya coba tangkap kenapa saya mengambil dalam bentuk kalimat ini supaya coba kita hayati kalimat per kalimatnya, ya. Dan saya pikir teman-teman sudah bisa menghayati. Oleh karena itu Bapak Presiden itu agar apa yang disampaikan itu dalam launching core values, nah, dan employee ini dia. Ini tadi sudah disebut. Core value ASN kita, tanamkan pada diri kita bahwa ASN itu berakhlak. Apa itu berakhlak? Tadi sudah disebut ya, ada 7 komponen dari singkatannya berakhlak ini. Dimulai dari berorientasi pelayanan. Ini dimulai dari ini. Karena apa? Berangkat dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Ini employer kita atau branding kita, ini harus kita tanamkan. Kalau tidak salah, kalau di email saya itu biasanya sudah saya sebutkan bangga melayani bangsa. Jadi ini ada core value-nya, ASN berhalak, kemudian employer branding-nya itu adalah bangga melayani bangsa. Baik teman-teman, ya tadi sudah dijelaskan ini, sudah memahami ini ya. Nanti kita sama-sama mendalami satu persatu apa itu berorientasi pelayanan. Dari orientasi pelayanan ini, orientasi pelayanan Bapak, Ibu, teman-teman, ini definisinya. Nanti kita bahas apa pengertian. Kata definisinya itu orientasi pelayanan tadi sudah ada disebut tadi oleh teman, bagaimana kita berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi kuncinya kita sebagai pemberi pelayanan, ya itu harus bagaimana memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini kalimat afirmasi, artinya ini kalimat pernyataan.
kalau kita sudah membuat kalimat pernyataan dan ini harus kita menyatakan, berarti dengan tadi definisi tinggal kita berkomitmen. Kami, tadi kan baru definisi. Sekarang kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini berorientasi pelayanan di kalimat. Kata kunci bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima, maka kita ini ya diantaranya itu adalah harus responsif terhadap pelayanan atau orang yang kita layani, bagaimana kita punya kualitas pelayanan, dan bagaimana masyarakat itu memiliki kepuasan. Ya. Maka di dalam pelaksanaan itu ada kode etik atau panduan. Ya. Panduan kita melaksanakan orientasi pelayanan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah. Jadi teman-teman, ini bagaimana kita di dalam panduan melaksanakan itu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa ya, dan bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat itu di dalam pelayanan. Di sini juga ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Artinya dari hal tersebut di kode etik ini atau panduan perilaku, kita tidak boleh berhenti melakukan pelayanan walaupun kita merasa atau ini pelayanan sudah bagus. Tetapi dia menyatakan bagus itu atau tidak tentunya dari orang yang atau yang kita layani. Nah, bagaimana teman-teman, kita berangkat dari sisi pelayanan, tentu dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan prima. Apa itu pelayanan publik? Ya, pelayanan prima itu terkait dengan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat secara prima, tentunya itu melalui satu kegiatan atau rangkaian kegiatan ya dalam rangka memenuhi tadi kebutuhan masyarakat. Seperti apa bentuk-bentuknya, ya, apakah setiap warga negara penuh atas barang dan jasa, bagaimana kita memberikan pelayanan, ya, kaitan dengan pemanfaatan barang atau bagaimana kita memberikan jasa atau bagaimana memberikan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kalau saya melihat asal peserta tempat kerja ini kurang lebih ada ya 8 dari pendidikan ya, guru ya, kemudian 1 dokter dan 1 dari teknis ya, PU. Nah, silakan Bapak Ibu teman-teman dari sisi tugas jabatannya itu dari pelayanan apa yang kita harus berikan kepada masyarakat. Tentu kalau Ibu Nurhayati sampaikan, saya kan layanan saya itu murid-murid, tentu kaitan dengan orang tua ya atau yang membutuhkan pendidikan, itu silakan nanti dielaborasi ya. Nah, kalau kita bicara tadi di Undang-Undang 25, yang paling unsur penting tadi saya sudah sebutkan. Jadi ASN itu ya tadi sebagai penyelenggara. Nanti di Undang-Undang Nomor 5, di sana ada 3 unsur penegasan. Ini kalau di Undang-Undang 25 tadi disebutkan di penyelenggara itu ada 3 unsur. Ada ASN sebagai penyelenggara, kemudian ada masyarakat sebagai penerima layanan, dan bagaimana yang ketiga ini paling utama, tujuan kita di dalam orientasi pelayanan, yaitu memberikan kepuasan pada masyarakat. Jadi apa itu pelayanan publik, siapa sih penyelenggara publik, kemudian apa itu masyarakat, itu amanat dari Undang-Undang Nomor 25. Kemudian lanjut, bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan prima. Ini ada 6 unsur ya. Nah, kita sebagai top management ya, kalau misalnya kalau Dr. Paldi ya tentunya mulai Dr. Paldi kalau lewat kepada pimpinan, misalnya kalau di rumah sakit, harus punya ada komitmen. Nah, pimpinan bagaimana memberikan pelayanan publik, manajemen tidak hanya dalam finansial, top management, namun juga dalam service ya. Kemudian tahap kedua itu bagaimana strategisnya, ya.
Jadi ada penyediaan layanan. Kemudian yang ketiga ada service standar, punya ada SOP. Dan yang keempat, bagaimana itu kita memberikan perlindungan. Yang kelima, ya ini tadi, ada sumber daya manusia ya, dalam pengembangan kompetensi. Jadi intinya ya sebagai teman-teman, bahkan saya sendiri itu sebagai pelayan, saya melayani teman-teman dalam hal ini memfasilitasi kaitan dengan pembelajaran, ya, mata pelatihan agenda 2 ini. Nah, bagaimana saya tentunya menyampaikan hal ini, ya tentu saya harus memiliki kompetensi, ya, untuk bisa bagaimana menyampaikan hal ini. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah ikut workshop ya, kaitan bagaimana menjadi pengampuh di dalamnya. Kemudian yang keenam itu ya kita harus melakukan monitoring. Jadi tidak ada hentinya ya, bagaimana di dalam pelayanan. Apakah kita melalui ada misalnya uji publik, kita memberikan kuesioner, ada namanya uji kepuasan masyarakat ya. Ini dalam tataran daripada berorientasi pelayanan. Nanti kalau kita diskusi akhir, kemudian karena ini waktu kita 2 jam, nanti kalau tidak kita bisa dapat teman-teman memberikan kesempatan untuk diskusi, nanti kita bahas di yang kedua. Pertemuan kedua. Kemudian ini akuntabel, tadi sudah jadi kalau akuntabel itu pengertiannya, definisinya itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kalau kita sebagai guru, bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru. Tanggung jawab apa? Ya, kalau paling umumnya itu kan kita memberikan ya pembelajaran kepada anak-anak ya. Begitu juga Dr. Fadli, bagaimana kita memberikan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas khususnya memberikan pelayanan pada masyarakat. Disinilah kalau kalimat afirmasi, jadi kalau bicara bertanggung jawab berarti ada pernyataan. Itu dari definisi. Kami bertanggung jawab di atas kepercayaan yang diberikan. Ini kata kunci ya. Kata kunci dari hal tersebut, ya ini. Kita harus mempunyai integritas. Kita harus konsisten. Kemudian dapat dipercaya dan transparan. Ini kata kunci. Kode etiknya apa? Tentunya kita melaksanakan tugas dengan jujur. Bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Saya pikir tadi sudah apa yang disampaikan oleh teman-teman dan ini mungkin sudah dipelajari melalui MOC dari khusus modul akuntabel. Kalau tidak salah ya. Ya betul ya Bu Nur Hayati. Dibaca itu. Ini Bu Nur Hayati mengantuk ya. Dengaran suara. Gimana Pak Adin? Dengar suara? Iya Pak. Oh ya, bagus. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini sebagaimana juga teman-teman peroleh melalui pembelajaran mandiri lewat MOC ya, lewat internet ya, jadi kata itu, maka ini adalah sarinya, ya sarinya dari modul itu. Nah, dari sisi untuk penjelasan rincinya itu lebih rinci di modul ya. Nah, bagaimana itu konsep daripada akuntabel? Jadi kita tadi sudah di awal dari situ bagaimana kemampuan kita memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru tentu kepala sekolah, ya dari kepala sekolah lagi kepada kepala dinasnya. Kepala dinasnya lagi kalau di kabupaten tentu kepada bupati, kalau di provinsi tentunya kepada gubernur. Lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Itu menurut Sahrudin, itu konsep aktualisasi akuntabel. Kadang-kadang menurut UNDP bagaimana
dari sisi tahapan evaluasi. Ya. Kemudian ya dari akuntabilitas ini tentu merupakan satu pertanggungjawaban baik dari seseorang maupun kelompok maupun organisasi, ya, tentunya dari mana amanat yang diperoleh atau yang diberi tugas, ya. Secara apa? Tentu kepada si pemberi amanat. Nah, tentu dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk laporan. Ya, itu salah satunya akuntabilitas. Baik teman-teman, nah bagaimana tingkatan akuntabilitas? Ya. Ini kalau tingkatan akuntabilitas itu ya mulai akuntabilitas personal, jadi itu per orang. Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan? Nah, jadi ada suatu situasi di mana tugas kita itu yang mungkin perbedaan dalam ini, oh jangan seperti ini dulu. Saya coba mau bikin lebih bagus dari sebelumnya. Berarti membuat perbedaan dari tugas sebelumnya jadi menjadi tugas yang lebih bagus lagi dengan cara apa? Itu ada perbedaan. Kemudian dari individu juga ya bagaimana instansinya. Ya, ada dari individu dia bekerja antara hubungannya, ada tindakan itu yang dilakukan apa ya yang bisa membuatnya lebih baik. Nah, itu intinya. Dari sampai dengan akuntabilitas stakeholder paling tertinggi di mana akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, tadi responsif dan bermartabat. Ya, ini tingkatan ya. Nanti untuk mendalami itu per tingkatan ya ini saya pikir teman-teman itu sudah ada di modul ya. Ini tadi saya ulangi lagi nilai-nilai tadi ya. Kata kunci tadi akuntabilitas tadi ada jujur, netral, adil, konsisten. Selainnya juga ada tanggung jawab, ada kejelasan target ya, ada orientasi publik, transparan dan partisipatif. Ini dari kata kunci atau nilai-nilai daripada akuntabilitas ya. Kemudian kita masuk kepada kompeten. Kalau kita lihat dari core value berakhlak, kompeten ini masuk kepada urutan yang keberapa? Dan bisa menjelaskan dari berakhlak. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Ini komponen keberapa dari berakhlak? Ketiga, Pak. Ya. Ketiga, Pak. Ketiga. Ini Pak Tervaldi ya? Iya, Pak. Jadi dari kompeten itu masuk pada unsur komponen yang ketiga dari berakhlak ya. Baik, terima kasih Pak Fadli. Jadi saya lupa tadi ada deal-deal kita ya. Kalau deal-deal kita nanti kalau saya sebutkan halo apa kabar, nanti teman-teman jawab semangat. Ya, dengar ya. Halo apa kabar, kalau saya sampaikan halo apa kabar, teman-teman jawab semangat. Lalu saya jawab semangat ASN berakhlak. Boleh ya? Coba kita ulangi. Bisa kita peragakan. Kasih dimut. Halo, apa kabar? Semangat. 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 Musranta. Halo, apa kabar? Semangat. 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 ASN berakhlak. ASN berakhlak. ASN berakhlak. Ingat itu, nanti pertemuan saya selalu akan saya mulai. Kalau saya lihat ada yang sudah mulai berdoa di room, biasa itu, apalagi puasa begini ya, mungkin doanya bisa panjang. Ya. Nah, baik, jadi kita sudah ingat ya teman-teman, kalau saya sampaikan halo apa kabar? Semangat. Semangat. Semangat ASN berakhlak. Belum terlalu semangat juga ini. Nanti saya sebutkan halo apa kabar? Semangat. Nanti saya sebutkan semangat ASN berakhlak. Berakhlak. Nah, ini memang
Saya punya teman-teman di kolom kotik ini hebat-hebat ya. Nah, baik, kita lanjut tadi sudah akuntabilitas di kompeten. Ini kurang lebih ya di kompeten tadi ya ini ya teman-teman sama definisinya dari akuntabilitas ini ya definisinya terus belajar dan mengembangkan kapasitas atau kapabilitas. Ya, bagaimana kita mau kompeten kalau kita tidak belajar terus? Nah, tentu ada kompeten yang melalui formal, ada yang non formal. Kalau misalnya formal kompeten kita belajar terus, ada panggilan kalau guru melalui sertifikasi ya, sertifikasi guru ya. Jadi kalau bicara sudah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ya tidak hanya kata itu. Paling tidak di kalimat afirmasi kami, ya itu ada penekanan kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Itu harus ditanamkan di mana ASN-nya. Jadi sama dengan juga di dua komponen tadi berakhlak, ada kode etiknya, nah, bagaimana meningkatkan kompetensi, ya, bagaimana membantu orang lain, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas ya terbaik. Jadi kata kunci daripada kompeten itu kinerja terbaik, jadi sukses ya keberhasilan, ada ability dan ahli di bidangnya. Tentu kalau guru punya ahli bidang di sebagai guru ya. Kemudian lanjut konsep daripada kompetensi itu adalah perpaduan dari 3 unsur ini. Dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Ini adalah konsep kompetensi. Bagaimana orang punya kompetensi? Harus memiliki kepengetahuan, memiliki keterampilan, dan mempunyai sikap dan perilaku. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya keterampilan, tapi juga harus memiliki sikap dan perilaku. Nanti paling banyak ini, nanti kalau sikap perilaku kita sebagai ASN lebih banyak nanti teman-teman akan pahami di agenda 3 tentang manajemen ASN. Ya, itu di agenda 3. Nanti kita ya, di sini seperti apa sikap perilaku itu. Kemudian lanjut, nah, tadi bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri. Nah, tentunya awalnya itu harus kita merubah mindset kita. Jadi kita punya otak kiri, otak kanan ini ya kita harus bagaimana merubah. Jangan seperti kata si ini, kata si itu. Oh dulu begini, dulu begitu. Ya kalau masih seperti itu, tadi kita tidak mungkin ya kita bagaimana memberikan pelayanan kita untuk melaksanakan tugas jabatan kalau kita tidak merubah mindset kita yang masih kata ini, kata itu masih dulu-dulu. Nah, tentunya ya bagaimana hal itu dapat ya, bagaimana merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah. Jadi kompetensi ini kita mengikuti ya daripada lingkungan yang sering berubah. Kemudian mengembangkan mandiri, tentu ada melalui misalnya teman-teman yang memperoleh itu melalui internet ya. Sebagai jembatan belajar ya, lebih personal. Kemudian ya, memanfaatkan keahlian para pakar, konsultan ya. Bagaimana caranya? Ya banyak sekarang dalam virtual ini dengan adanya COVID juga ini, ya alhamdulillah dalam sistem pembelajaran banyak ahli-ahli atau pakar-pakar atau konsultan itu melalui memberikan pembelajaran atau memberikan men-share ya pengetahuannya itu melalui webinar. Ini gampang sekali kita bisa peroleh. Ada yang misalnya yang istilahnya ya, gratis sertifikasi. Ya, kecuali kalau ada yang misalnya bayar ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi banyak rata-rata di dalam webinar itu ada yang ya gratis tapi bahkan mendapat sertifikasi. Nah, ini kemudian intinya juga melakukan jejaring ya, formal maupun informal. Jadi ada network kita ya, membangun itu yang tentunya tidak hanya di lingkungan kita sendiri, tapi bagaimana dengan lingkungan orang lain. Jadi perlu ada interaksi ya. Baik, kemudian
bagaimana membantu orang lain belajar. Tadi kita mencobakan daripada kode etik atau perilaku tadi ya. Jadi harus aktif ya dalam pasar pengetahuan tadi atau forum-forum terbuka. Ada knowledge sharing, ada namanya open forum ya. Itu kalau menurut Thomas, bagaimana kita bisa aktif. Maksudnya di dalam pasar pengetahuan kita memperoleh pengetahuan atau melalui forum-forum terbuka ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan dokumen kerja ya. Bagaimana seperti laporan kerja, materi presentasi. Jadi ini adalah bisa bagaimana membantu orang lain melalui pemanfaatan dokumen kerja yang kita miliki atau laporan kerja atau artikel-artikel memasuk ke dalam. Jadi ini medianya. Kemudian bagaimana kita aktif mengakses atau mentransfer pengetahuan, ini knowledge access ya. Ini membantu orang lain. Karena prinsipnya ya tidak semua di dunia ini kita tahu. Ya. Oleh karena itu kita butuh orang lain atau kita saling sharing dengan orang lain. Ya. Apa yang mungkin yang kita ketahui tentu bagi teman lain tidak diketahui. Atau sebaliknya apa yang diketahui oleh teman tidak mungkin kita ketahui. Jadi itu perlu ada. Jadi juga perlu ada sosialisasi. Ini bagaimana kita membantu orang lain. Ya. Caranya itu seperti ini. Kemudian bagaimana melaksanakan tugas yang terbaik. Tentu kita harus mempunyai pengetahuan yang menjadi karya. Jadi mewujudkan pengetahuan ya. Bagaimana mempunyai makna hidup dan bekerja baik. Jadi mempunyai tipikal individu yang semangat berkarya. Ini kita melaksanakan tugas yang baik. Kalau kata kunci tadi ini dari 3 hal tersebut, intinya itu ikhlas bekerja. Ini akan terbangun makna hidup itu. Kan mungkin akan muncul tipikal individu kita untuk berkarya. Kalau kita berangkat awal dari ikhlas untuk bekerja. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke komponen 4 itu harmonis. Ini harmonis itu definisinya itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini bagaimana kita di dalam ruang lingkup kerja kita bersama, ada perbedaan itu tentu kita harus hargai. Ya. Kalau kalimat afirmasi tentu kita ada komitmen ya, ada pernyataan. Nah kata kuncinya itu berarti kalau kita bicara peduli dan menghargai perbedaan, tentu kita harus punya kepedulian. Dan kita harus menghargai ada perbedaan atau ada selaras, kata kunci itu. Jadi jangan ada perbedaan itu seakan-akan ya perbedaan yang terjadi antara teman atau kita itu dalam konsep pembelajaran dianggap itu teman salah. Ya, tentunya kita berangkat juga dari kenapa munculnya perbedaan. Perbedaan tentu muncul karena ada referensi, karena ada landasan dari masing-masing itu tersebut. Kalau itu ada masing-masing dan mempunyai makna ya atau mempunyai asas manfaat dan tidak merugikan orang lain, maka perbedaan itu harus dihargai. Ya. Jadi ada kode etiknya itu ya ini tadi menghargai setiap orang apapun latar belakangnya itu kalau dari sisi bagaimana sukunya ya. Tadi saya sebutkan bagaimana kita dalam bekerja, bagaimana suka menolong orang lain. Ini kalau kaitan dengan harmonis ya. Baik teman-teman, artinya harmonis sendiri bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai faktor, dengan cara apapun, sepanjang menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Ada keikhlasan itu. Ini sebenarnya ini ada lagunya ya, penting suasana harmonis, ada kata disharmonis ini. Tapi setelah saya akses ya, nanti silakan ya teman-teman di YouTube, itu kata disharmonis itu terjadi kenapa? Jadi suasana harmonis itu bagi lingkungan kerja, maka kepada teman-teman bagaimana kita membuat secara individu itu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan ini. Jadi ini kata bagaimana kita membangun suasana harmonis itu. Tapi tidak berarti ada perbedaan dikomfori, mungkin ada provokator. Maka bagaimana bisa kita sebagai SN, sebagai pelayan masyarakat, kalau kita ikan dengan tugas jabatan kita,
Kalau kita sudah tidak harmonis, bagaimana bisa kita akan capai kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada pelanggan. Itu intinya. Baik, Pak, teman-teman, ini masuk komponen berikutnya adalah loyal. Jadi tentunya bagaimana loyal dalam artian itu ya, mempunyai dedikasi ya. Bagaimana kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Intinya itu bangsa dan negara. Nanti kita bahas lagi loyalnya itu Pak. Bagaimana? Apakah kita loyal dengan atasan? Kalau atasan misalnya sampaikan yang tidak sesuai, kita harus loyal. Nah, itu nanti kita bahas di diskusinya. Ada di tugas-tugas teman-teman. Itu nanti. Nanti teman-teman lihat bagaimana di kondisi tugas-tugas itu kata loyal itu ada di lingkungan kerja teman-teman. Nah, sehingga oleh karena itu kalau kita sudah pahami itu maka kita punya komitmen. Loyal dalam artinya itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Ini intinya bukan. Jadi lebih utamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kata kunci itu punya komitmen, ada dedikasi, bagaimana kontribusi kita, rasa nasionalisme kita, bagaimana rasa pengabdian kita di kata loyal ini. Ya. Jadi bagaimana kode etiknya, panduan perilaku itu ya, tentu memegang teguh ya, ideologi Pancasila 1945, kemudian menjaga nama baik sesama ASN. Ini kalau di unit kerjanya itu sesama ASN itu saling menjaga. Ini kalau tidak kadang-kala ya ada teman-teman kita yang tidak baik, ya kalau ibaratnya sudah dicubit ditambah dicubit lagi. Oh memang kalau si Anu itu begini dia, Anu ini kalau sudah kumpul-kumpul selalu bercerita, untung puasa ini tidak bercerita. Oh kalau ada yang bilang, si Anu itu begini, oh datang lagi si, ya oh iya betul sekali itu, memang begitu dia, tambah-tambah lagi, dikonfori. Padahal kita itu harus menjaga nama baik. Sesama ASN itu kan kita kors, ya. Nah, satu kors itu saling menjaga. Tapi inilah, ya ini kita pada teman-teman diuji. Ya. Kalau paling tidak misalnya ada teman-teman seperti itu ya, bagi teman yang sering, oh ya kita tidak usah tanggapi. Kalau perlu kita bilang sama teman, ya itu tinggal caranya bagaimana supaya itu tidak berkembang. Ya, kalau kita hal seperti nanti kan dari seharusnya kita sesama itu saling menghargai ya. Kita menganggap teman kita itu sebagai saudara, nah kalau itu muncul itu berarti kita ada loyalitas bersama teman, tapi kalau tidak berarti kita menjadi tidak harmonis. Jadi ada keterkaitan antara satu komponen dan komponen kalau kita bercerita ya dalam tugas ini, satu rangkaian. Kemudian ini, kalau sistematika tadi, ya, tadi ada panduan perilaku 1, 2, dan 3 ya, tadi nih. Kalau ini teman-teman, bagaimana memegang teguh, bagaimana menjaga nama baik, bagaimana menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini adalah panduannya nih, ya, loyalnya. Dari ketiga itu mau panduan menjadi core daripada feel daripada ASN. Supaya tentu kita harus mempunyai sikap loyal melalui aktualisasi ya. Kesadaran bela negara. Tadi sudah disebutkan di agenda 1 ini bagaimana kita mengaktualisasikan kesadaran kita di dalam bela negara. Itu di agenda 1 ya. Teman-teman sudah dapat kalau tidak salah. Siapa pengampunya di agenda 1, teman-teman? Tentang Ahmad Yamin, Pak. Ahmad Yamin. Saya punya itu. Saya punya koordinator Wijaya Suara itu ya. Nah itu ini buat teman-teman sudah dapat. Sehingga tentunya bagaimana konsep loyal tadi saya sudah sampaikan, ada pengaruh faktor internal, eksternal, kemudian bagaimana konteks umumnya. Nah, ini kalau bicara konsep loyalnya. Kalau loyal dalam konteks organisasi pemerintahan ini tentunya ada komitmen, tentu ada sumpah dan janji ya. Nah, kalau biasanya kalau ada organisasi contoh misalnya sumpah dan janji itu dalam bentuk apa? Secara individu saja kita sudah punya janji kalau misalnya teman-teman kalau sudah
diangkat menjadi aparatur sipil negara, ada yang disebut dengan sumpah janji sebagai aparatur sipil negara. Ya. Nanti itu di manajemen ASN itu akan disebut dengan sumpah. Kalau sudah 100%, ya. Nah, itu karena itu teman-teman ini melalui pelatihan dasar ini menuju kepada ASN. Ya, tapi mudah-mudahan lulus semua ya. Ya, kalau melalui ini. Ya. Ada juga yang tidak lulus karena dia tidak mau lulus. Karena dia bilang sudah tidak mau dia jadi PNS. Jadi ada hasilnya. Baik, ini sistematika yang perlu kita pahami, teman-teman dalami seperti itu. Kemudian ini ya membangun tadi perilaku loyal tadi, memantapkan wawasan kebangsaan. Bagaimana meningkatkan nasionalisme. Konteks ini sudah didapat di agenda 1 ya. Saya hanya coba mengangkat sistematika itu dari sisi agenda 1, bagaimana memantapkan wasban dan nasionalisme, bagaimana aktualisasinya dalam bela negara. Ya. Kemudian kita masuk adaptif. Adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata dari definisi tinggal tambah kami terus. Nah, itu pernyataan. Kalau pemahaman dari definisi adaptif, maka bagaimana implementasi adaptif itu, maka kita harus membuat pernyataan. Kami, diawali dengan kami. Nah, ini kalau Bapak lihat ada video-video lalu ini, ada nanti menteri-menteri itu menyatakan kalimat afirmasi kaitan dengan pelaksanaan atau definisi dari adaptif. Kata kuncinya itu, ya ini, kalau adaptif kita harus berinovasi, ada antusias terhadap perubahan, kemudian ada proaktif. Ini inti. Dan kode etik itu juga ada 3 ya, teman. Bisa bagaimana menyesuaikan diri, ya. Cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan yang terus dan berinovasi dan mengembangkan kreativitas bertindak proaktif. Ini kata kunci. Ya. Ini dari kata kunci adaptif. Nah, kemudian apa itu adaptif? Adaptif itu bagaimana satu proses untuk menempatkan manusia atau diri sendiri untuk berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan di dalam suatu menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Itu menurut Robinson. Kemudian jadi ke teman-teman ini ya, bagaimana rumusan dari pengertian adaptif ini menurut pemahaman dan hasil diskusi Anda dalam kelompok nanti sampaikan di kelas. Tapi ini nanti mungkin akan masuk di tugas kelompok. Karena di tugas kelompok itu saya jelaskan itu umum, tapi ini mungkin akan masuk bagaimana Bapak teman lihat suasana adaptif di ruang kerja. Tapi ini sudah masuk, tapi saya ramu. Kalau saya membuat tugas teman-teman di setiap item komponen daripada berakhlak, apalagi kalau puasa begini ya, nanti teman-teman aduh lupa sobat sahur cuma gara-gara buat tugas. Ya, oleh karena itu nanti saya himpun di satu tugas kelompok saja ini, tidak secara khusus seperti pertanyaan ini. Nah, ada tugas ya. Kemudian adaptif sebagai dan budaya ASN ini. Ini ada unsur sebagai menurut Peter ya. Silakan ini dipahami salah satunya bagaimana pegawai itu harus selalu mengasah pengetahuannya sehingga ke tingkat lebih mahir, ada personal ini paling tertinggi. Jadi tidak hanya pembelajaran ini teman-teman ya dengan adaptif di kegiatan lasar hanya sampai di sini ya tentunya harus berkelanjutan terus menerus. Setelah ini karena di pelatihan dasar ini menanamkan ke teman-teman itu menuju kepada ASN yang profesional dan berkarakter. Kalau kita awali pembelajaran kita atau pemahaman kita dari mulai ASN dengan
di pelatihan dasar ini sangat baik. Insya Allah kelanjutannya di dalam melaksanakan tugas-tugas itu akan menjadi baik dan lancar. Karena pelatihan dari sisi ini akan berlanjut lagi. Kalau itu dilaksanakan, maka teman-teman akan mendapat lagi pelatihan lagi yang lebih di atas lagi tentang pelatihan struktural yang disebut pelatihan kepemimpinan pengawas. Itu kalau eselon 4, masuk lagi ke eselon 3 pada administrator, kemudian masuk lagi kepada pelatihan kepemimpinan nasional. Ini kalau jenjang awal ini dari sini. Kalau Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kita harus kita harus mengasah pengetahuan kita, tidak hanya misalnya menuju tadi ya, kepada personal menjadi misalnya kepala seksi, misalnya menjadi kepala sekolah ya. Tapi paling tidak itu bagaimana mengasah pengetahuan kita di dalam minimal tugas kita sekarang yang kita emban. Kalau sebagai guru kita mengasah bagaimana kita menjadi guru yang baik. Nah, tentu bagaimana menjadi guru yang berkarya. Ya. Nah ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita masuk kolaboratif. Ini kalau kolaboratif dari masuk unsur yang terakhir dari komponen ya. Terakhir. Ya, Pak. Oh, saya kira masih ada lagi satu. Mungkin kalau Bu Widya mau tambah lagi berakhlak ada ya. Baik ya. Jadi nah, kolaboratif ini adalah komponen terakhir daripada core value berakhlak. Ingat itu, saya biasa kadang-kala apa itu berakhlak, Pak? Kadang-kala saya mulai dari berkolaboratif, padahal sebenarnya berorientasi pelayanan. Kemudian lanjut, ada yang bisa lanjutkan saya? Kita sudah mau masuk terakhir. Terus lanjut. Kompeten. Widya, Kompeten. Salah satu. Yuniartini, silakan. Selanjutnya dari awal berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih ya. Ini sudah mewakili saya, teman-teman sudah hafal ini. Ya, kalau namanya orang-orang milenial cepat sekali nih. Ya. Ya, jadi dari 7 unsur ini, ya nanti teman-teman ini akan melihat nanti dalam penugasan, selain nanti bagaimana teman-teman membuat ringkasan dari 7 unsur komponen ini, tentunya dari 7 modul. Nah, ya. Kemudian juga kelanjutannya seperti ini ya, apa itu kolaboratif, kemudian bagaimana kita proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaboratif, mulai trust building ya, ini ada beberapa komponen, dan ini 6 kriteria untuk kita berkolaborasi. Di kolaborasi ini intinya itu tadi sempat siapa ya menyinggung tentang WOG, Whole of Government. Apa ya tadi? Silakan tadi kalau saya tidak salah tadi ya, sempat. Ibu siapa ya? Alisa atau tadi? Alicia. Alicia. Jadi memang di unsur kolaboratif itu ada namanya WOG, Whole of Government. Di situ intinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan kata kunci itu di WOG itu di kolaboratif itu adalah koordinasi, ya, koordinasi yang terintegrasi. Ya. Berarti ada kolaborasi antara satu unit kerja dengan unit yang lain, saling melaksanakan tugas yang tentu ada tugas perbedaan karena ini satu unit tugas ini harus ibaratnya itu ditalangi bersama. Misalnya kalau Pak Adin tugasnya A, ternyata saya tidak bisa laksanakan di tugas A saya, ini butuh orang lain di tugas B. Nah, terus ternyata A dan B juga, ini belum juga menyelesaikan tugas-tugas ini. Perlu juga ada yang C. Ya, jadi A, B, dan C ini bersatu, berkolaboratif, intinya untuk mengkoordinasikan tugas-tugas tadi itu antara A, B, dan C itu saling satu menjadi satu rangkaian, tapi tidak menghilangkan unsur tugas dari Pak Adin. Tidak menghilangkan unsur tugas dari si B, tidak menghilangkan tugas daripada si C. Tapi bagaimana tugas-tugas A, B, dan C itu menjadi satu, mencapai tujuan bersama. Ya.
di dalam satu payung kolaboratif atau di salah satu payung koordinasi. Itu intinya di sini ya. Kalau kita camkan itu WOG itu seperti itu kuncinya. Nah itu tadi kenapa kalau kita kembali pernyataan daripada Pak Jokowi, salah satu tadi berakhlak ini muncul core value ini di unsur kolaboratif itu menghilangkan ada rasa ego sektoral. Ini kolaboratif ini ya, ada unsur ego sektoral atau ada ego, oh tidak, itu kita punya tugas itu, kita punya dinas punya tugas itu. Kenapa itu si anak sudah bekerja sana? Kenapa dia punya ini? Ya itu. Padahal sebenarnya itu antara tugas A dan tugas B itu hanya beda-beda tipis dari sisi tusinya, tugas dan fungsinya. Tetapi karena beda tipis mencapai tujuan misalnya dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan restran dari kepala daerah, ya tentunya ini dibarengi menuju satu tujuan. Tentu ada yang beberapa item-item tersebut ya. Ini ya teman-teman ini penjelasannya. Ya kurang lebih ini masih 16 menit ya waktu kita. 20 Pak. Ya. 20 lagi. 20 menit, baik. Dari sisi unsur ini ya komponen beralat, saya jelaskan dulu tugas, baru kita akan diskusi. Kalau ada waktu ya, sisa waktu ini untuk kita diskusikan tentu apa yang perlu kita tentu untuk kita kebiasaan kita untuk memahami tentang berakhlak ini ya. Nah ini dari 7 tadi unsur ini tugasnya. Ya. Nih, kalau tidak salah ada 4 kali teman-teman di asinkronus ya di jadwal itu. Nah ini tolong dimanfaatkan waktu dengan baik. Jadi tugas individu itu ada 2. Ya 2. Ini kalau Anda salah Anda sudah di LMS Kolabjar ya. Tolong dicek. Ini tapi saya jelaskan. Buatlah ringkasan 7 tadi dari materi berakhlak dari modul ya. Tadi kan teman-teman sudah. Jadi ringkasannya, intinya itu silakan ya ringkasan-ringkasan itu dari modul tersebut. Ya, dari berakhlak, bagaimana orientasi pelayanan, kemudian bagaimana akuntabel, silakan diringkas. Ya, saya berharap ringkasan ini karena ini tugas individu, mungkin juga teman-teman ini ada penugasan juga dari fasilitator lain kepada teman lain, kelompok. Mungkin akan sama. Saya berharap kepada teman-teman, tugas ini coba dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Dengan teman-teman membuat rangkuman ini, otomatis teman-teman itu sudah membaca dan mempelajari ya, inti daripada berakhlak itu. Ya. Kalau misalnya ya saya tidak mengajak, kalau misalnya di kelompok lain Bapak kadang-kala ini copy paste. Saya mohon maaf teman-teman, kita itu di LMS juga Kolabjar setiap fasilitator misalnya saya di kelompok 3 ya, ada 10 orang. Kemudian ada Pak Abu Bakar tadi di kelompok 1 kalau tidak salah. Itu akan kita melihat ternyata si Aldi ini oh dia copy paste dari kelompok 1 nih. Oh ini ya ini kamu cari gampang ya. Tapi kita bisa tahu. Tapi mudah-mudahan ya kita tidak tahu nanti Pak. Oh Pak Aldi yang copy paste atau si temannya mau copy paste. Tapi kita tahu hurufnya saja yang dipakai kita tahu. Oh ini ya. Tapi terbuat ya. Siapa? Ada yang bisa jawab di agenda Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Nah, jadi ini tinggal ya tentunya mendalami Dibuat 1 Pak. 1 kali saja. Iya Pak. Ya, tadinya saya berpikir tuh kalau saya bikin 7 nih regional nih puasa ya.
Jadi satu kali dihimpun dalam bentuk singkat ceritanya seperti apa yang teman-teman peroleh dalam pengalaman dalam pembelajaran agenda 2. Baik kita sekarang ini sinkronus maupun asinkronus. Silakan ditulis secara singkat dan ini divideokan. Videonya itu ya paling lama 3 menit ya, jangan lewat 3 menit. Nanti kalau masuk di LMS Kolabjar nanti penuh, tidak mampu menampung. Kalau orang berarti kurang lebih 30 menit masuk ke MS Kolabjarnya. Pejabat OPD dasar PNS Berawi. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi dilihat ya, sumbernya itu di media cetak, di elektronik. Lihat itu dari nilai-nilai dasar kasus tersebut, kemudian apa penyebab, baru jelaskan nilai-nilai dasarnya yang dilanggar. Ya, tadi ada kan kata-kata kunci, ya silakan ya. Ini kalau saya lihat banyak nih, ya, saya sudah lihat di YouTube, saya lihat ada beberapa, cuma saya tidak enak kalau saya suruh saya tampilkan, berarti bukan tugas lagi ya. Iya. Jadi tugas ini diupload di LMS. Tolong ingat waktunya, paling lambat tanggal 6 April 2022, jam 12. Berarti jam 12 itu kita siang, bukan jam 24. Oh, saya pikir Pak jam 12. Iya jam 12. Kalau jam tengah malam jam 24. Kali ini jam 12 siang. Ya. Supaya apa? Saya bisa masuk di LMS itu, saya akan lihat siapa yang mau masukkan, kemudian saya akan pelajari sebagai bahan diskusi kita. Kemudian tugas kelompok ini akan dipaparkan pada pertemuan kedua, berarti tanggal 7 ya, teman-teman. Kita akan paparkan. Kemudian ketiga, ringkasan modul nilai zona itu dilakukan, nanti akan secara acak, saya tunjuk. Misalnya Ibu siapa? Nur Hayati. Zonanya tampilkan. Mana ringkasannya atau artinya Bapak Ibu mudah-mudahan tugas ini, tapi anggaplah dan mungkin bukan lagi anggap 2 jam setengah ya, tapi nanti akan lebih banyak kita dalami di kedua. Ini kalau teman-teman pahami ini, kalau diikuti dengan bagus akan membantu teman-teman nanti akan membuat rancangannya, aktualisasi. Kita akan bertemu lagi kita akan mengampu juga agenda 4. Nah, bagaimana proses pembelajaran membuat laporan rancangan ya, aktualisasi. Nah, ini ya. Jadi ini hal yang penugasan ini pada intinya kita akan bahas pada tanggal 7 April ya. Nah, kemudian ini lagi berapa lama waktunya? Pak Amin. Masih 14 menit lagi. Masih 14 menit. Nanti Pak Amin, Ketua Kelompok berikutnya nanti tolong saya selalu diingatkan ya. Nah, sekarang saya tidak lihat ini di mana jamnya nih. Kalau saya nanti biasa tampil. Baik, dari sisi penugasan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari penugasan ini. Halo, apa kabar? Semangat. 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 Sen berakhlak.
Ya, silakan Ibu Yuniarti tadi saya lihat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Pak, yang saya ingin tanyakan di sini, tugas ringkasan ini, Pak, dibatasi jumlah halaman buat ringkasan Tidak. dan bagaimana, Pak? Jadi ini kalau tugas 2 ini learning journal. Cerita singkat saja. Misalnya apa yang Ibu Yuniarti dapat di pembelajaran ini apa? Silakan. Kemudian ya, baik pun nanti disingkat ringkasan itu nanti Ibu rekam ya. Ibu rekam, Ibu yang bicara. Oh, ini seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, kalau di tugas pertama itu ada berapa? Berhala itu ada 7 modulan. Iya. Orientasi sendiri, ya. Kemudian dia punya kompeten juga sendiri, akuntabel sendiri, kompeten. Dari 7 ini silakan Ibu teman-teman ramu menjadi diringkaskan dia. Nah, diringkaskan itu seperti apa? Dan itu bahan ajar saya. Kalau bahan ajar itu saya sampaikan nanti di LMS, nanti teman-teman tinggal mengutip saja, sudah ringkasan semua. Karena saya buat satu ringkasan di bahan ajar saya, nanti coba setelah di pembelajaran kedua, itu akan saya masukkan di LMS, itu bahan ajar saya, itu sudah bagaikan poin per pointer atau ringkasan dari inti pembelajaran kita. Kalau lihat apa? Ya, tunjuk. Dan tanggap saja. Di setiap materi itu ada tujuan pembelajaran kan, deskripsinya apa. Nah, ya saya tidak membatasi teman-teman itu berapa halaman. Setiap itu harus sekian, kasih saya 1 halaman, saya padahal saya mau tulis 2 halaman ini, banyak saya mau bercerita di situ di ringkasan itu. Jadi saya tidak batasi sepanjang itu dari 7 modul itu teman-teman sudah bisa ya, cantumkan di ringkasan itu. Ya, itu saja, sudah paham ya? Oh, iya, terima kasih banyak, Pak. Penjelasan. Ya. Ada pemikirannya itu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak, saya mau bertanya soal yang tugas kedua tentang learning journal. Buatlah learning journal berupa cerita singkat baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Kan tadi saya searching kan, sinkronus merupakan pembelajaran daring secara langsung menggunakan aplikasi telekonferensi dengan menyediakan penerjemahan berupa interpreter atau penerjemah bahasa isyarat langsung. Jadi Pak, kita pakai begitu atau? Kalau di dalam proses pembelajaran kita itu sinkronus itu ini saya kita orang bertatap muka ini, saya ada bicara ini, ya ditangkap. Ini kita ketemu ya di rumah ini ya. Tadi kalau Ibu harus seperti pakai teleskop, jadi tidak usah pakai teleskop, itu sudah dalam ruangan ini. So ketemu orang bercerita apa dari A sampai B, silakan. Ibu singkat ini, ya. Apa yang saya bilang Ibu singkat saja. Tapi berarti kononnya waktu bisa empuk dalam melaksanakan dimasukkan atau Pak Adi silakan. Ya, saya Pak
Terima kasih Pak. Yang saya nanti ini ya, Ya, yang saya mau tanyakan Pak untuk tugas individu, ini kan kita suruh buat learning journal berupa cerita singkat dari pengalaman dalam ini